Pemirsa, upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai kericuhan. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Menteng, Jakarta Pusat diadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba melakukan eksekusi disambut reaksi protes dengan memblokade pintu masuk. Akibatnya, kericuhan pecah hingga petugas terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah. Bacakan penetapan dari pengadilan tentang eksekusi pengosongan nomor 90 2017 eksekusi. Akan tetapi setelah kita coba untuk terobos massa di sana, kekhawatiran takut ada benturan, maka dari pihak keamanan kita harus mundur dulu deh. Harus di balik kanan dulu biar tidak terjadi benturan. Khawatir kericuhan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah tersebut akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengamanan dan massa yang mengaku kerabat tergugat juga masih bertahan di lokasi. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kejadian ini diduga akibat depresi sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat. Maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan. Sementara itu YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Tersangka kekerasan anak Meita Irianti dibatarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Meita diperiksa atas kondisi kehamilan dan kejiwaannya. Meita Irianti, tersangka kekerasan anak di Daycare Wensen School, tengah diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Meita diperiksa terkait kesehatan kehamilannya karena mengalami sejumlah gejala seperti mual dan pusing. Untuk itu, penyidik Polres Metro Depok menitipkan Meita ke Rumah Sakit Polri. Pelaku tidak hanya diperiksa terkait kehamilannya, namun juga observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Kemudian 1 hari kemudian masuk lagi ke sini dan kita beberapa hari kita rawat di sini. Saat ini masih dirawat di sini. Jadi
kelainannya atau gangguannya ya karena hamil muda, biasalah namanya emesis gravidarum. Ya. Jadi mual, muntah, pusing. Ya, nanti kalau sudah ada perbaikan karena ini dirawat oleh rekan kita dari obstetri ginekologi, nanti kalau sudah baik kita kembalikan kepada penyidik. Setelah 14 hari dinyatakan sehat, pelaku nantinya akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi kondang tanah air mendampingi anaknya yang menjalani pemeriksaan soal video syur di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, keduanya hanya bungkam saat dicecar oleh awak media. Polisi memeriksa Ade, anak seorang musisi, terkait video asusila mirip dirinya. Anak musisi ini dimulai pukul 16.30 dan selesai pada pukul 17.10 Selasa kemarin. Pada pemeriksaan kali ini penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang berstatus sebagai saksi. Usai diperiksa, baik Ade maupun ayahnya hanya bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun ke awak media. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga viral di media sosial. Betul nggak Pak? Penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman dan pemenuhan fakta-fakta ya, terkait dugaan penyebaran video yang mengandung unsur pornografi. Terkait apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut, kemudian jika benar maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik video bermuatan pornografi. Nah, kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Selebgram Fujianti Utami alias Fuji kembali memberikan keterangan terkait kasus ex-manajer yang menggelapkan uangnya senilai 1,3 miliar rupiah. Sebelumnya ex-manajer Fuji dilaporkan pada 7 September 2023 lalu dan menjadi tersangka pada 29 Juni lalu usai dirinya menyerahkan diri ke polisi. Selebgram Fujianti Utami alias Fuji bersama kakaknya Fadli Faisal mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Fuji memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat bukti-bukti mengingat berkas perkara penggelapan uang yang dilakukan ex-manajernya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Fuji menyampaikan terima kasihnya kepada polisi karena penyelesaian kasusnya berjalan lancar. Mungkin ketemunya di persidangan ya, karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita untuk mediasi ataupun juga perdamaian, dan tadi sudah disampaikan lagi sekali lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini segera minta proses hukum sampai ke pengadilan. Karena ini ada sangkut pautnya sama Batara juga, sama ada tangan kedua tangan ketiga juga gitu loh, jadi agak nyambung-menyambung. Kalau yang ini aku nggak tahu, soalnya kan itu antara Batara sama orang ini gitu. Berarti ada 1 orang oknumnya yang dilaporkan atau ada berapa? Masih kita pelajari. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menetapkan ex-manajer Fuji, Batara Ageng, sebagai tersangka atas kasus penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Batara dilaporkan pada 7 September 2023 lalu dan baru dilakukan penetapan tersangka pada 29 Juni 2024 usai dirinya menyerahkan diri. Batara mengaku telah menghabiskan uang tersebut untuk membayar cicilan mobil dan apartemennya. Awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU. Kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer. Selanjutnya mereka tidak ada perselisihan maupun cekcok antara keduanya. Namun tindak pidana ini murni terkait dengan masalah ekonomi. Atas perbuatannya, polisi menjerat Batara Ageng dengan pasal penggelapan dana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siap dikonfrontasi dengan Aep dan Dede terkait kesaksian palsu mereka.
Selain itu, Saka Tatal mengaku siap membeberkan dan memberikan keterangan sesuai fakta sesungguhnya di hadapan penyidik Barreskrim Polri. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede, pasalnya keterangan Aib dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara praktisi hukum Rasma Nasution mengatakan sumpah pocong tidak perlu dilakukan karena kasus hukum harus diselesaikan dengan cara hukum. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasma Nasution menyebut belum perlu melakukan hal tersebut. Karena ini ranah hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum. Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal. Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara. Terutama di pengadilan agama. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian tuh berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu, Rudiana kan bicara secara pribadi.
Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Rencananya Sumpah Pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Itu Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aib, meragukan kesaksian Ismail yang mengaku melihat langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pitra menduga ada seseorang yang sengaja mengarahkan kesaksian Ismail. Saksi ini saya melihat pintar sekali gitu loh, karena dia tahu ada bahasa dugaan gitu. Apakah ini sudah disetting ngomongnya duluan atau enggak, kita nggak tahu kan gitu. Karena dugaan saya itu Vina dan Eki. Biasanya kalau memang masyarakat awam itu nggak mengerti dia terkait dengan asas presumption of innocence gitu. Sehingga ini perlu didalami lagi oleh penyidik. Karena begini juga Mbak Valeri, kemarin-kemarin juga banyak juga saksi-saksi yang testimoni ini, testimoni itu. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, penyidik, dan diinterogasi oleh penyidik, ternyata keterangan itu tidak benar, diakui hanya untuk mencari sensasi saja. Banyak yang sudah diperiksa oleh penyidik dan saya dapat informasi itu dari penyidik gitu. Sehingga kalau memang saksi ini melihat dan mengetahui, ya silahkan aja datang dia ke penyidik, berikan aja kesaksiannya. Viral di media sosial, mobil dinas milik Pemkab Toraja Utara serobot barisan peserta drum band dan gerak jalan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, diamuk massa hingga kaca belakang mobil pecah. Tidak terima diterobos oleh pengendara mobil dinas, sejumlah warga dan peserta drum band kemudian mencoba menghadang mobil tersebut. Bahkan beberapa di antaranya melempari mobil dengan botol air mineral. Namun tak sedikit warga yang mendukung aksi dari pengendara mobil dinas itu karena menilai penggunaan badan jalan untuk pelaksanaan lomba gerak jalan dan drum band dalam rangka menyambut HUT RI ke-79 membuat jalan-jalan utama di kota Rantepao menjadi macet. Pemirsa, terjadi kebocoran pipa gas di area konstruksi pelebaran trotoar di depan Kementerian Kesehatan sore tadi. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono dari kawasan Kuningan, Jakarta. Pemirsa, pada Rabu sore sempat terjadi kebocoran pipa gas di area konstruksi pelebaran jalan trotoar di depan gedung Kementerian Kesehatan Jalan Rasuna Said. Dan tepat di belakang saya ini adalah di mana area kebocoran pipa gas di area konstruksi pelebaran jalan trotoar. Ini ada alat berat beko yang digunakan para pekerja untuk konstruksi pelebaran jalan trotoar, dan sepertinya kalau bisa dilihat di sana masih terjadi kebocoran di pipa gas, dan di area konstruksi yang terjadi kebocoran ini masih juga dipasang atau dikelilingi dengan garis polisi, di mana dari pihak kepolisian dan juga dari pihak pemadam kebakaran masih dalam tahap penanganan. Dan kalau berdasarkan keterangan dari Kepala Suku Dinas Damkar Jakarta Selatan, tadi sempat ada 4 unit mobil pemadam kebakaran dengan 12 personel yang dikerahkan, dan hingga malam ini kami masih melihat juga anggota kepolisian yang masih berjaga di sekitar area kebocoran pipa gas di depan Kementerian Kesehatan dan juga pihak pemadam kebakaran. Namun tadi juga pemirsa sempat ada pengalihan arus lalu lintas di area Kuningan, tepatnya menuju arah Kuningan dari arah Mampang Perapatan dan Jalan Gatot Subroto. Namun saat ini, malam ini, arus lalu lintas sudah kembali lancar dan sudah tidak diberlakukan kembali pengalihan arus lalu lintas. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik PT Indonesia BTR Energi Material di kawasan Industri Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini merupakan pabrik anoda baterai lithium ion terbesar kedua di dunia dengan kapasitas produksi hingga 80.000 ton per tahun. Presiden RI Joko Widodo bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di pabrik PT Indonesia BTR Energi Material di Kendal, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kehadiran Presiden Jokowi beserta rombongan guna meresmikan pabrik baterai terbesar kedua di dunia ini usai pembangunan tahap pertama selesai dilakukan selama 10 bulan. Presiden Jokowi mengapresiasi cepatnya proses pembangunan dan meyakini hal ini akan membuat Indonesia lebih unggul dibandingkan negara lain.
yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Peresmian pabrik PT Indonesia BTR Energi Material seiring dengan penandatanganan perjanjian di Beijing, Cina pada Oktober 2023 tentang pelaksanaan investasi di Indonesia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto sore tadi meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara IKN. Langitnya bagus sekali, Pak. Langit bagus sekali ini, lihat tuh. Iya. Hadi Cahyanto meninjau secara langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara atau IKN. iNews mendapat kesempatan eksklusif bersama Menko Polhukam masuk ke dalam Istana Negara Nusantara atau IKN dan melihat sejumlah ruangan di sana. Pada kesempatan ini, Hadi Cahyanto menjelaskan beberapa bagian istana kepada iNews dan juga sempat mendapatkan informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Dan baru saja Menko Polhukam juga mengakhiri kunjungannya di Istana Negara Nusantara atau IKN. Namun ini sudah lebih dari 90%, kita lihat dari sini. Istana Garuda, kemudian ini Garuda ini yang terpasang, kemudian bendera untuk nanti pengibaran bendera pusaka, kemudian bendera. Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, kereta tanpa rel semakin siap dioperasikan. Operasional kereta ini menggunakan baterai dan substitusi marka jalur dan magnet. Tram otonom atau Autonomous Rail Transit telah tiba di IKN Nusantara. Kereta ini merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalur dan magnet. Kereta ini terdiri dari 3 gerbong yang dapat mengangkut 302 penumpang. Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan keselamatan tram ini. Dalam waktu dekat, tram otonom dipersiapkan untuk pengantaran peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kedepan, tram otonom akan menjadi salah satu transportasi yang digunakan di Ibu Kota Nusantara.
Pemirsa, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mengecek pelaksanaan program uji coba makan bergizi gratis di Kota Tangerang. Uji coba rencananya akan berlangsung selama 3 bulan. Uji coba program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih digelar di SDN Sukasari 4 dan 5 Kota Tangerang, Banten. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto melihat langsung makanan yang dikonsumsi siswa dan siswi. Uji coba ini akan diselenggarakan selama 3 bulan ke depan dan melibatkan 167 UMKM berizin dan bersertifikasi. Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya fokus untuk bagaimana melakukan uji coba. Uji coba ini nggak final, tapi uji coba justru akan mencari hal-hal yang kita temukan, hambatan-hambatan, permasalahan, kesulitan, ya, program yang tepat, ya, bagaimana juga nanti anak-anak kita bisa di seluruh Indonesia tentunya bisa mendapatkan satu kualitas gizi yang sama. Ya, tentu harga mungkin berbeda, tapi paling tidak yang utama adalah nilai. Pemirsa, kubu Anies Baswedan tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilgub Jakarta. Kubu Anies juga yakin skenario Ridwan Kamil melawan Kota Kosong tidak akan terjadi. Kubu Anies Baswedan menyebut telah mendapat dukungan dari PKS dan Partai Nasdem yang memiliki 29 kursi di DPRD. Jumlah ini cukup untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Kubu Anies yakin skenario RK melawan Kota Kosong tidak akan terjadi karena PKS dan Nasdem akan tetap teguh mengusung Anies ditambah PKB dan PDIP yang belum menentukan sikap. Apakah nanti Pak Ridwan Kamil melawan Kota Kosong? Kami berkeyakinan hal ini tidak akan terjadi. Karena calon gubernur yang kami ajukan, Bapak Anies Rashid Baswedan, saat ini sudah mendapat 2 dukungan partai politik, yaitu PKS dengan jumlah kursi 18 dan Nasdem dengan jumlah kursi 11. Maka kalau dijumlahkan menjadi 29 kursi DPRD, di mana tiket pencalonan sudah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersilaturahmi ke kantor DPP PKB. Dalam pertemuan ini, PSI mengajak PKB kolaborasi dalam Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Tidak ada Kim, tidak ada Jong-un, tidak ada Jong-ul, nggak ada Kim Jong, yang kimchi nggak ada. Safari politik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berlanjut. Kali ini Kaisang mengunjungi DPP PKB. Kaisang yang datang mengenakan sarung disambut hangat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan keduanya menghasilkan kerjasama pilkada di sejumlah daerah. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Ketua Umum PKB menyatakan kerjasama antara kedua partai di Jakarta menunggu Kaisang salah istikharah. Nah, begitu juga PKB. Pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama dimanapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa itu ada prosesnya. Saat ini, Kaisang berpotensi maju dalam gelaran pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta. Selain ke PKB, Kaisang pun sudah bersilaturahmi ke beberapa partai politik seperti Golkar, PKS, dan Nasdem. Tim Liputan iNews melaporkan.